dan damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita mulaikan ibadah kita di Minggu Advent yang kedua ini. Kita memuji Tuhan. Mari diundang kita sekalian berdiri. Kita lakukan Kidung PKJ 13 bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Untuk penyalaan lilin Advent yang kedua ini dipersilakan kita duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan menurut Mazmur 4 ayat 2 sampai 5. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita nyanyikan PKJ 13 bait yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Marilah kita berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemah kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan terjemah
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Advent yang kedua ini. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 berkata, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan bagi kita terdapat dalam Roma 13 ayat 2 sampai ayat 14 berbunyi begini. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada siapa? Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi
lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian hukum Tuhan yang dibacakan bagi kita sekalian. Maka jika kita bercermin dari hukum Tuhan itu, kita gagal melakukannya. Karena itu marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui kegagalan dan dosa kita. Kita menyanyikan pujian PKJ 199. Dulu ku tertindih dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan PKJ 200, Ku Diubahnya. Yesus
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mendasari persekutuan kita di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua saat ini. Untuk itu marilah kita merendahkan diri, memohon pertolongan Tuhan kita, menyampaikan doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menghantar kami memasuki Minggu Advent ini. Kami telah sedia menerima firman-Mu yang mengingatkan kami pada kasih-Mu dan janji keselamatan dari-Mu. Karena itu ketika kami akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini tersedia dalam dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan bacaan yang kedua Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua, Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yang pertama Maleaki 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat berbunyi begini. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Bacaan kita yang kedua terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di Minggu Advent yang kedua,
minggu yang mengantar kita pada pengakuan dan syukur akan cinta kasih Allah. Minggu di mana kita merenungkan kembali bagaimana kasih dan cinta Allah kepada kita yang telah memberi kita jaminan hidup kekal, yang berkorban demi keselamatan kita, dan yang kedatangannya kita nantikan kembali, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi juru selamat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kembali dalam persekutuan di Minggu Advent yang kedua ini, yang mau menegaskan bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Kristus Yesus, baik yang pertama maupun kali kedua, tidak bisa tidak itu berbicara tentang bagaimana sesungguhnya jalan Allah dipersiapkan, bagaimana sesungguhnya kekudusan itu dituntut oleh Tuhan dari umatnya. Dan kekudusan hidup hanya dapat diperoleh oleh setiap pribadi ketika ia dikuduskan oleh Tuhan Allah. Dan pengudusan itu terjadi ketika seseorang atau umat Allah memberi dirinya bertobat atau kembali kepada Allah. Dan pertobatan inilah saudara-saudara yang diserukan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir, nabi transisi, nabi yang ada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dialah sesungguhnya saudara-saudara, sebagaimana yang diberitakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, baik Maleaki maupun Yesaya, tentang suara yang berseru-seru di padang gurun, tentang utusan Allah yang diutus untuk mempersiapkan jalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Yohanes Pembaptis, ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Yohanes Pembaptis hadir menyerukan pertobatan, bukan hanya dengan suaranya yang lantang, tetapi juga dalam tindakannya. Dia hidup di padang gurun, dia hidup dalam kesederhanaan, dia memanggil banyak orang, dan dalam catatan Alkitab saudara-saudara, ada begitu banyak orang juga yang datang merespon seruan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus pun ada menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Bapaknya atasnya, dia dibaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis sangat konsisten, sangat komitmen dengan panggilannya untuk menyerukan pertobatan demi terwujudnya umat yang kudus, sehingga kedatangan Kristus Tuhan itu sungguh-sungguh layak. Jalan bagi Tuhan sungguh-sungguh layak untuk dilalui oleh Sang Raja Maha Agung itu. Saudara-saudara, seruan ini kemudian kali ini diperdengarkan kepada kita. Kehadiran Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, ini bukan kehadiran yang tiba-tiba. Dia tidak muncul begitu saja di padang gurun. Kita tahu saudara-saudara, dalam berita tentang kelahiran Yesus Kristus, bagaimana Maria mengandung, juga Elizabeth mengandung. Ini sangat beriringan dalam catatan Alkitab. Bahkan jauh sebelum itu para nabi telah menubuatkan bahwa akan hadir dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua maksud, ada dua tujuan dari kehadiran Yohanes yang menyerukan pertobatan. Yang pertama ialah tujuan akhir dari seruan itu, dari pelayanannya adalah bagaimana jalan Tuhan disiapkan. Sebab Tuhan hanya berkenan berjalan di tengah hidup yang telah mengalami pertobatan, di tengah kekudusan. Tuhan itu Allah yang Maha Kudus, maka jalannya pun jalan kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menyerukan sebagaimana yang disampaikan oleh nubuatan dalam kitab Yesaya. Saudara-saudara, yang kedua ialah tujuan dari seruan Yohanes Pembaptis tentang pertobatan itu, agar umat Tuhan dengan kesadaran penuh
meninggalkan segala bentuk kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kesaksian dalam kitab Maleaki bahwa ketika Tuhan menyuruh utusannya mempersiapkan jalan di hadapannya, ini hendak menegaskan bahwa Tuhan Allah hadir dengan dalam cara yang mendadak. Dia katakan dalam bacaan kita tadi bahwa dengan mendadak dia akan masuk ke dalam baitnya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh adalah kehadiran yang di luar jangkauan kita, di luar pemahaman kita, di luar durasi waktu yang kita pikirkan. Kedatangan Tuhan ke baitnya dalam catatan Alkitab dengan mendadak mau menegaskan bahwa kedatangan ini hanya ada dalam kuasanya dan pengetahuannya. Saudara-saudara, kalau Tuhan Allah hadir dalam kemahakudusannya, dia datang sesungguhnya untuk melakukan penghakimannya. Nabi Maleaki menyebutnya bahwa dia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau menunjuk bahwa ketika Kristus Yesus datang, dia akan melakukan tindakan pemurnian. Dia akan melepaskan laksana seseorang memurnikan logam, dia akan melepaskan kotoran dari logam itu dan akan memperoleh emas yang murni. Saudara-saudara, emas itu tidak hancur ketika dimurnikan, tapi dia semakin murni. Kotoran-kotoran yang melekat padanya lah yang akan keluar. Ini adalah karya Tuhan ketika dia datang ke dalam hidup umatnya. Kalau Nabi Maleaki katakan dia laksana seperti sabun tukang penatu, ini berbicara bagaimana dia menyuci bersihkan umatnya, mengeluarkan segala noda dosa dari umatnya, sehingga tercipta kehidupan yang sungguh-sungguh suci, kudus, dan bersih di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, proses ini tidak mudah. Kalau kita ada logam itu, dan kalau kita adalah benda yang disucikan itu, tentu ada pengalaman hidup yang sungguh luar biasa di luar kemampuan kita. Ketika logam dimurnikan dengan api yang begitu memiliki tinggi kepanasan, maka saudara-saudara, begitulah Tuhan memurnikan umatnya. Semakin dimurnikan, maka semakin menghasilkan logam mulia. Demikian juga umat Tuhan yang mengalami pemurnian. Dia, Yesus Kristus, akan datang memurnikan, membersihkan umatnya. Dia akan memisahkan semua noda dosa, kekotoran, bahkan semua hal yang tidak pantas ada di dalam hidup umatnya. Dia akan memperoleh umat kudus pilihannya. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan Kristus Yesus datang kali kedua untuk menghakimi dunia ini. Umat kepunyaannya, orang-orang yang dimurnikannya, laksana emas, tidak akan turut hancur lebur ketika pun tinggi atau tingkat kepanasan api pemurnian itu begitu tinggi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, ketika dikatakan bahwa dia laksana sabun penatu, sabun tukang penatu, ini mau menunjuk bahwa ketika dia membersihkan tidak akan ada sedikit noda pun yang tertinggal. Dia akan melahirkan umat yang sungguh-sungguh bersih. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah keunikan cinta kasih Allah. Inilah misteri cinta kasih Allah. Kalau kita tadi menyalakan lilin Advent yang kedua, di minggu Advent kedua ini lilin cinta kasih, saudara-saudara, ini mau mengingatkan kita bagaimana sesungguhnya Tuhan Allah mencintai kita, mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan ajaib, yang bahkan seringkali tidak kita pahami dan bertolak belakang dengan apa yang kita mengerti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian Yohanes Pembaptis mengumandangkan seruan
nubuatan Yesaya, supaya setiap lembah ditimbun, setiap bukit dan gunung diratakan, yang berliku-liku dan bengkok diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan. Ini harus kita pahami sebagai panggilan bagi kita untuk membenahi diri, untuk melakukan pertobatan sehingga kita layak dan siap menjadi orang-orang yang menyambut Tuhan datang ketika Dia datang dalam perjalanannya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis melalui pengumandangannya akan nubuatan Yesaya? Ini berbicara hidup kita, saudara-saudara, berbicara hati kita. Bagaimana hati kita kemudian lurus, bagaimana hati kita bersih, bagaimana hidup kita murni, hati kita murni, tulus, ikhlas. Dan karena itu, maka segala bentuk kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibersihkan dari hidup kita. Setiap bukit dan gunung diratakan, lembah ditimbun supaya rata. Hati yang kosong, hati yang kecil itu harus diisi. Kemudian hati yang tinggi itu harus diratakan. Hati yang bengkok, yang berlekuk-lekuk harus diluruskan. Inilah hidup orang yang menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa janji Tuhan? Ingat bahwa kedatangan Kristus kali kedua ke dalam dunia ini bukan malapetaka dan kecelakaan dan kebinasaan bagi umat yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak perlu takut. Tetapi yang kita takuti adalah bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah dimurnikan? Apakah kita sudah dibersihkan? Apakah kita memberi diri untuk proses itu? Atau kita menghindar karena kesakitan yang kita takuti? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan sesungguhnya walaupun cinta kasih Allah itu seringkali bertolak belakang dengan apa yang ada di keinginan kita, tidak sesuai dengan pikiran kita dalam prosesnya. Tetapi satu hal yang harus diingat, saudara-saudara, sesakit apapun proses pemurnian itu, sesakit apapun proses penyucian itu, Tuhan mengarahkan kita pada keselamatan. Itulah janji Tuhan sebagaimana dalam bacaan kita, semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Siapakah orang-orang ini? Mereka yang terpanggil memberi diri bertobat, memberi diri mati bangkit bersama Kristus, yang dikalimatkan dalam bacaan kita, yaitu yang memberi dirinya dibaptis, yang bertobat. Itulah orang-orang yang melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih Tuhan Allah sudah nyata atas kita. Sampai hari ini kita ada. Kita memiliki rencana untuk hari depan. Maka mari hiduplah di dalam cinta kasih Allah itu dengan membersihkan hidup kita, hati kita. Jangan lagi ada yang kosong, jangan lagi ada yang tinggi, jangan lagi ada yang bengkok, jangan lagi ada yang berlekuk-lekuk. Tetapi hati harus menjadi hidup benar di hadapan Tuhan Allah, karena di sanalah Dia datang. Selamat menyambut Kristus datang kali kedua. Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita, terpuji Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian PKJ 60, Hai Umat Manusia. Dan sambutlah Mesias.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihinya, rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan nyata dalam hidup kita. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 9, 12 dan 13. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. PKJ 55, Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam
puji namanya. Hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa menerima berkat-berkat-Mu di hidup ini. Kini kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu itu sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami senantiasa hidup benar di dalam penantian akan kedatangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 216 kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan dan bersyukur. Tuhan berkenan mengiringi kami. Kami boleh tiba di Minggu Advent yang kedua. Kami boleh bersukacita di dalam iman karena kami diingatkan lagi akan besarnya cinta kasih-Mu bagi kami. Kami telah mendengar firman-Mu, merenungkannya. Kami dipanggil untuk selalu dan senantiasa mempersiapkan jalan bagi-Mu untuk datang di dalam kehidupan kami. Maka mampukan kami Tuhan, yakinkan kami bahwa ketika Engkau memurnikan dan membersihkan kami dalam proses bagaimanapun yang kami alami di hidup ini, itu adalah bukti cinta-Mu bagi kami bahwa Engkau sungguh menginginkan kami murni, kudus, suci di hadapan-Mu. Karena itu, beri kami kekuatan untuk bertobat, meninggalkan segala kebejatan, segala iri hati, dendam, meninggalkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami sehingga yang dalam suasana hidup di ketinggian hati, hidup di dalam ketidaklurusan, kami diarahkan untuk senantiasa memiliki hati yang benar. Ya Bapa Surgawi, terpuji Engkau
Mampukanlah kami tetap setia menantikan-Mu. Benahi hidup kami, beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, supaya kami hidup berdasarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan senantiasa setia. Kami diingatkan di Minggu Advent ini untuk senantiasa mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu yang menghakimi dunia ini. Kami akan menikmati keselamatan yang daripada-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu, persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, bahkan setiap pribadi yang boleh memuliakan Engkau beribadah di rumah mereka masing-masing, orang-orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, demikian juga tiap rumah tangga. Bahkan Tuhan akan menolong mereka yang bergumul di dalam berbagai bentuk pengalaman. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, dan kami sukacita mereka yang bersyukur, dan Engkau tetapkan iman mereka yang bimbang, yang memikul beban hidup yang berat. Tuhan beri kuk yang daripada-Mu supaya ringan. Ya Bapa Surgawi, berkati seluruh majelis jemaat GPD Koinonia Palu, berkati kami dalam segala penata layanan, rencana kegiatan-kegiatan pelayanan kami di bulan ini. Di masa-masa Advent ini kami dimampukan untuk terus boleh membenahi diri menjadi berkat, mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami dengan cara memberikan perhatian, memberikan apa yang ada pada kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa Surgawi, kekal nama-Mu selama-lamanya. Kami mohon Tuhan akan berperkara setiap kehidupan dan kegiatan pelayanan kami dari minggu-minggu Advent ini, Natal sampai pada menyambut tahun baru nanti. Ya Tuhan Allah, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati seluruh gereja Tuhan. Beri kedamaian bagi kami di negeri ini. Hadirlah Tuhan di hidup mereka yang saat ini sungguh memerlukan Engkau, supaya berlimpah sukacita di hati dan hidup mereka. Bapa Surgawi, jadilah kehendak-Mu atas kami. Berkati kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, bahwa sesungguhnya kerinduan kami ialah Engkau Tuhan disenangkan. Inilah kami yang berdoa, berseru di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami nantikan kedatangannya kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita melakukan pujian di PKJ 201, Sering Kutanya pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenang, meskipun dalam kemeluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang rembelan, apakah suluhku tetap terang menyambut
Saudaraku, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan kita duduk. Mari jemaat Tuhan dalam saat teduh kita sampaikan doa permohonan kita dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di Minggu Advent yang kedua saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menantikan kedatangan Kristus dalam hidup saudara. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, keselamatan dari Tuhan sambutlah. Shalom. Surya